kecil dikasih kesehatan yang maksimal. Nah, hari ini kita akan membahas masalah ASIP. Jadi kenapa sih kadang itu kok baby aku nggak mau minum ASIP? Kenapa sih kadang baby aku tuh menolak minum ASIP? Terus ASIPnya gimana? Mau sayang dong udah pompa, ternyata si kecil nggak mau minumnya. Jadi sebetulnya penyebab utama yang sering dikhawatirkan sama mami-mami itu adalah dari aroma. Bener kan ya? Kadang tuh kita ngerasa kayak waktu kita ngeluarin ASIP kok baby kita nolak, terus kita bau, ASIP aku kok baunya nih agak kayak basi, padahal rasanya tuh nggak apa-apa. Nah itu udah jadi apa ya, kayak itu sebetulnya bukan hal yang sangat perlu ditakutkan. Sebetulnya itu hal yang normal terjadi, apalagi untuk kita ibu-ibu yang punya enzim lipase itu tinggi. Jadi memang enzim lipase itu kan enzim pemecah lemaknya. Nah kalau semakin tinggi enzim lipase kita, itu akan berefek di ASI kita tuh, jadi baunya tuh memang kurang apa ya, kayak baunya tuh sedikit basi seperti itu, Mam. Tapi sebetulnya secara rasa, secara kualitas itu nggak ada masalah. Nah terus gimana sih semisal kayak kalau semisal ada bau kayak gitu, Mam, terus kita harus gimana supaya baby itu mau? Nah ini sebetulnya ada beberapa tips sih ya. Yang pertama itu kalau semisal kalian masuk kulkas, apalagi kulkasnya kulkas campur, itu berarti nggak murni aroma itu dari enzim lipase aja, tapi juga bisa dari aroma-aroma makanan lain yang ada di kulkas. Kalian bisa memasukkan baking soda untuk ditaruh di sana, ditaruh di freezer kalian. Jadi baking soda itu yang akan meminimalkan bau-bau aroma yang lain untuk apa ya, kayak mengkontaminasi di asinya kita, bukan mengkontaminasi secara negatif, tapi mengkontaminasi secara baunya, secara aroma. Terus setelah itu kalian juga bisa coba cek selama ini kalian nyimpennya itu pakai apa. Kalau misal kalian pakai plastik, terutama yang botol plastik ya, Mam. Kalau botol plastik kan bisa dipakai berulang kali ya. Jadi coba kalian bisa ganti ke plastik ASIP yang sekali pakai, atau kalian bisa ganti ke botol kaca. Karena botol kaca ini sesuai dengan bahannya juga, terus habis itu dari karetnya juga, itu dia kalau nutup itu dia lebih rapet. Dan juga bahan kaca itu untuk apa ya, kayak nggak menyerap bau yang sampai kayak plastik kayak gitu loh, Mam. Jadi itu rasanya lebih aman kalau semisal kita meminimalkan bau dari ASIP kita. Dan pastikan kalau semisal kalian nyimpen di botol kaca, itu kan biasanya botol kaca kita tahu ya atasnya tutupannya kan karet. Jadi sebisa mungkin itu jangan sampai melebihi batas maksimalnya. Karena apa? ASI kalau jadi beku itu biasanya dia akan naik ke atas ya. Ketika dia naik ke atas, biasanya akhirnya tutup karetnya tuh jadi apa? Ke atas, kayak naik ke atas gitu loh. Jadi dia nggak nutup rapet. Nah itu juga bisa mempengaruhi aroma ASI kita. Itu yang pertama dari bau dan aroma. Oh ya, terus juga kita bisa kalau semisal ada yang enzim lipase tinggi, itu kalau semisal kalian mau memberikan ASI ke baby, itu kalian bisa hangatkan dahulu. Dengan cara menghangatkan itu akan meminimalkan baunya. Terus selain itu juga kalian ketika mau memberikan ASIP tersebut, kalian bisa campur dengan ASIP yang fresh. Jadi ASIP yang sudah dibekukan tadi dicampur sedikit dengan ASIP yang fresh, itu juga bisa meminimalkan aroma dari ASI tersebut. Nah, terus yang kedua itu ada rasa lain. Kadang kita mungkin ngerasa kayak rasanya lain. Memang ya, Mam ya, kalau semisal ASIP yang habis diperah, ini kan aku juga soalnya aku berani bilang begini karena aku sudah mencoba kayak gitu. Jadi ASIP yang udah diperah itu rasanya tuh cenderung lebih manis daripada ASIP yang sudah dibekukan. Nah kadang mungkin ini juga yang mempengaruhi dari si baby. Tapi menurut aku gini, kita kadang nggak bisa ngomong baby itu nggak mau karena rasanya atau karena medianya gitu loh. Jadi kalau misal mau cobain gini. Pertama ASIP beku dicobain ke baby, oh ternyata si baby nggak mau. Coba deh aku kasih ASIP fresh, oh ternyata dia ASIP fresh mau. Berarti memang mungkin dari rasanya dia nggak mau. Tapi kalau ternyata ketika kita cobain ASIP fresh dan dia tetap nggak mau, berarti yang harus kita koreksi adalah medianya. Mungkin baby nggak nyaman dengan medianya. Nah kebanyakan kita mami-mami itu kan kita mau yang simple ya, kasihnya dengan media dot. Jadi kalian bisa lihat, bisa cek dari dotnya. Dot itu kan banyak banget macam-macam jenisnya. Makanya kenapa kalau kayak di iklan ada dot yang menyerupai puting ibu dan lain-lain sebagainya. Kalian bisa coba dari dotnya. Kalau semisal cara yang paling gampang, sebetulnya kalian bisa hangatin dotnya tersebut. Karena kan ASI yang keluar dari payudara ibu itu hangat. Kalau kalian rasain ya. Jadi dulu sering nih waktu kayak misal aku LDR tuh tiba-tiba ASI netes. Nah itu pernah suatu ketika tuh netesin kaki aku gitu loh. Aku merasa loh hangat ya ternyata gitu. Ternyata aku cari tahu memang ASI yang keluar dari payudara ibu tuh hangat. Jadi kita kondisikan ASI yang keluar dari dot tersebut juga hangat. Jadi kita bisa hangatkan pentil dotnya itu kita bisa hangatkan. Terus kalau semisal baby masih nggak mau juga, kalian bisa cek dari
cara mencuci botolnya. Jadi kan kadang gini mam, botol itu dicuci, kadang tuh botol habis dipakai itu kadang nggak langsung dicuci kan, kita diemin lama. Nah semakin kita diemin itu sebetulnya baunya itu semakin pekat. Nah apalagi kalau misalnya kita nyucinya tuh kurang bersih, itu akan bau ASI itu kan khas banget. Kadang tuh masih ada sisa-sisa bau tersebut. Jadi pastikan kalau kalian mencuci botolnya itu juga cucilah yang bersih. Terus ketika kalian mau memberikan dengan media dot juga pas kalau anak masih menolak, kalian bisa berikan jangan di saat anak itu sudah lapar, sudah nangis-nangis gitu loh. Jadi kalian bisa berikan di saat anak misal udah ada tanda-tanda ya, kalau anak mau nenek tuh kayak gimana udah ada tanda, itu kalian berikan, coba tawarkan. Kalau misal nggak mau, bisa diberikan pada saat anak betul-betul mengantuk. Kalau udah mau tidur gitu baru dikasihin, itu mereka biasanya lebih mau kenyot-kenyotnya seperti itu. Terus yang berikutnya juga sebetulnya banyak media lain yang bisa kita coba selain dot. Tapi kalau memang ini kan butuh sedikit kesabaran ya mam ya. Jadi kayak pakai cup feeder. Jadi coba kayak pakai cup feeder. Cup feeder itu kan memang bentuknya gelas. Jadi kita emang agak kadang kita tuh takut kayak kesurung, kayak kedorong akhirnya masuk bleber semua. Memang ya seperti yang kita tahu, kita pun juga butuh adaptasi, baby juga butuh adaptasi. Jadi kalau misal mau menggunakan cup feeder, kalian bisa sambil belajar pelan-pelan aja. Tapi kalau aku pribadi itu aku lebih suka pakai medicine feeder. Jadi dia tuh bentuknya kayak jarum suntik itu mam, tapi dia nggak ada jarumnya sebetulnya. Nah itu menurut aku lebih enak. Aku pun waktu itu ngasih Marvel juga pakai medicine feeder itu tadi, kasih vitamin, kasih ASI, kasih yang lain-lain juga pakai itu. Jadi banyak banget media lain yang bisa kita coba untuk kita kasihkan ASI ke anak kita itu selain dari dot. Kalau misal memang si baby nggak mau dot, daripada kayak aku dulu ya mam ya, itu aku sampai ganti beberapa kali dot. Aku punya mungkin 10 botol dot itu dan dia nggak mau sama sekali si Marvel. Akhirnya maunya malah ketemunya tuh pakai medicine feeder. Memang kita masukinnya juga lebih gampang. Dan juga kalau misal kalian mau kasihkan ASI ke baby kalian, itu jangan kaliannya yang ngasih, karena kan kadang baby tuh ngerti ya kalau mama yang kasih itu biasanya nenen gitu loh. Jadi dia akan taunya ketika mamanya kasih, loh kok lain ya, dia akan menolak. Jadi coba kalian kasih yang disuruh kasih itu adalah orang yang akan nanti misal kayak sering-sering ngasih, misal yang sering-sering ada buat kalian. Jadi bisa contoh misal pengasuhnya, atau misal kalau kalian tinggal bersama mama kalian, tinggal bersama mertua, bisa minta tolong mertua atau mama kalian, atau juga bisa minta tolong ke suami kalian. Yang penting jangan kaliannya. Nah terus aku punya sedikit tips untuk working mom. Ini kan kadang tuh banyak kasus itu kerja udah kurang kayak 1 minggu, ternyata anaknya baru nggak mau minum dot. Jadinya bingung banget kan, mamanya akhirnya stres, pengaruh ke produksi ASI. Jadi untuk working mom, kalian kan sudah tahu ya kalian dapat masa cuti itu berapa lama. Kalian bisa coba dari sedini mungkin untuk memberikan ASI itu ke anak kalian. Jadi tapi frekuensinya jangan lebih sering ASIP-nya daripada DBF-nya, nanti takutnya malah si baby keenakan untuk pakai ASIP ini tadi gitu loh. Jadi misal bisa dicobanya gini, dari sehari sekali. Misal kalian bisa kasihin ASIP-nya itu pada saat subuh. Supaya apa? Supaya kalian pada saat subuh ini mungkin kalian bisa gantikan dengan pompa. Tapi ingat mam, di saat kalian memberikan ASIP ke baby, ini harus ada tetap rangsangan di payudara supaya produksi ASI-nya nggak turun. Jadi ketika kalian memberikan ASIP ke baby, kalian harus menggantikannya dengan pompa seperti itu. Itu bisa dicoba sedini mungkin. Lalu yang kedua, kalian bisa minta tolong orang yang nanti akan sering kalian titipin anak kalian. Jadi orang tersebut yang memberikan ASIP ini juga sekaligus bisa membangun bonding ke anak kalian. Kalian bisa percaya, kalian bisa trust kan. Jadi kalau ketika kalian bekerja pun, kalian tuh nggak akan kepikiran anak kalian gitu loh. Kalian tahu pasti anak kalian berada di tangan yang tepat untuk merawat anak kalian, seperti itu. Yang ketiga, cobalah berbagai media. Jadi misal nih, dot anak kalian menolak, misal kalian ganti sampai 2-3 kali dot masih menolak, kalian bisa coba pakai cup feeder, kalian bisa coba pakai pipet, bisa coba pakai spad. Jadi banyak sekali media yang bisa kalian pakai, bisa juga pakai spoon feeder. Jadi bisa kalian coba sambil kalian, maksudnya ada waktu cuti kalian ini, kalian bisa manfaatkan untuk mencoba media tadi. Lalu yang berikutnya juga, pastikan wadah yang dipakai untuk memberikan ASIP ini nggak berbau. Jadi seperti yang aku tadi bilang kan mam ya, kadang kita mau kasihnya tuh pakai gelas, kadang kita mau kasihnya pakai sendok, mau kasih botol. Nah, tapi mungkin botol atau gelasnya ini kita nggak cuci dengan bersih, terus masih ada aroma ASI yang menempel. Apalagi kalau misal kita ngasihnya pakai sendok atau pakai botol yang kita juga pakai untuk makanan-makanan yang lainnya kayak gitu. Nah itu kan jadi nanti mungkin kecampur-campur ya mam baunya. Jadi lebih baik dipastikan kalau untuk baby kalian tuh kalian punya wadah khusus untuk baby kalian dan dicuci dengan bersih. Terus yang terakhir adalah tentunya latihan yang rutin. Jadi itu ngasih ASI ke anak, walaupun kita nenenin ya, kita nggak perlu ngasih ASI, kita nenenin pun sekalipun kita nenenin itu juga
perlu latihan yang rutin. Jadi ibunya belajar, kita juga belajar. Karena anak itu mereka bisa tahu, oh caranya begini. Itu juga karena sering-sering dilatih. Kayak kita belajar naik sepeda, dengan kita semakin sering berlatih, kita akan semakin ahli naik sepeda. Contohnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian coba sekali gagal, nggak usah putus asa, masih ada kesempatan-kesempatan lagi. Tapi yang terpenting kalian manfaatkan waktu cuti kalian dengan bisa mengajari si kecil untuk mulai belajar minum ASIP. Dan cobalah sehari 1 kali aja. Jangan lupa ketika kalian memberikan ASIP ke anak kalian, pompa payudaranya supaya terus ada rangsangan dan terus ada sinyal permintaan di tubuh. Jadi harapannya produksi ASI kalian gak akan merosot. Oke, sekian dari aku. Semoga ini bisa membantu buat mami-mami yang punya problem di masalah memberi ASIP kepada si kecil. Jangan lupa komen di bawah kira-kira ada masukan apa, atau misal mau di-sharingkan masalah apa. Jangan lupa juga like, subscribe, dan jangan lupa follow Instagramnya mamuung.id. Bye-bye.